selaku mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023. Sebelumnya dengan siapa nama Pian Kak? Ya, nama Ulur Nurdin Syafri dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab 3 angkatan tahun 2019. Jadi ini dalam rangka apa ya kalau boleh tahu? Jadi ini kami ingin mengetahui nih nantinya prospek kerja ke depannya untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab itu apakah cuma untuk jadi guru bahasa Arab atau bukan. Jadi itu akan melontarkan beberapa pertanyaan ke Pian, apakah boleh data? Ini langsung aja nggak apa-apa loh Kak. Yang pertama nih Kak, kira-kira setelah lulus dari PBA, bagaimana nih perjalanan Kakak sampai berada di posisi sekarang gitu? Langsung jawab nih. Jadi di sini Ana sendiri setelah lulus dari Pendidikan Bahasa Arab, karir Ana di sini tentunya ialah di lembaga ajar mengajar. Nah di sana juga mengajar pun tidak sesuai dengan yang kita ambil dari waktu kuliah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa akhirnya memilih pekerjaan di bidang yang sekarang yang tekuni Kak? Ya, karena memang bidangnya anak sendiri suka ya, pekerjaan yang sangat menantang. Contohnya seperti yang anak alami ini kan tidak sesuai yang pelajaran tadi. Kan anak mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab, ternyata kan anaknya sendiri kan mengajar di Ibtida. Oke sih, keren banget nih Kakak nih hari ini bisa mengambil jalan yang susah tapi membuktikan bahwasanya kita memiliki prospek kerja yang lebih ya Pak. Selanjutnya nih, menurut Kakak kompetensi atau pengalaman apa nih dari kuliah selama Pian kuliah di jurusan PBA yang paling membantu dalam pekerjaan saat ini? Ya kan awalnya kan memang kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab ini. Isinya dulu tuh pernah mondok pesantren. Nah jadi pondok pesantren itu kan selama pondok itu 8,5 tahun. Nah jadi mengambillah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Ternyata lulus dari kuliah, namun ya reguler tidak sesuai dengan jurusan itu. Nah jadi anak mengajarkan di pendidikan usia ini. Itu saja. Oke, berarti terkait pendidikannya masuk aja tetap ke sana walaupun bukan anak ke bahasa Arab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Terus saat pertama kali nih Pian masuk dunia kerja, yang awalnya kan Pian sebagai anak kuliah, sebagai anak pondokan, terus Pian masuk ke dunia kerja, dan itu bagaimana Pian menanggapinya dan tantangan terbesar apa yang Kakak hadapi selama ini? Pertama kali masuk kerja ya memang penuh tantangan sih, karena kan diajarkan anak kecil, karakternya juga berbeda-beda, ada yang nangis, ada yang manja. Nah di setiap waktunya pun juga berbeda-beda kan karakternya, ada yang cerewet kayak gitu, jadi penuh lah tantangan. Itu saja. Ya, jadi Apakah ada lagi? oke, berarti Pian anggapannya berusaha menjadi karakter yang sabar kalah. Iya. Oke, selanjutnya mungkin untuk berarti sudah menangkap juga nih pertanyaan ulun yang selanjutnya, cara Kakak mengatasi tantangan tersebut. Ya tadi kan memahami karakternya, kemudian habis itu Pian belajar bagaimana sabar, kita diajarkan di dunia pendidikan juga gitu loh. Nah di situ menurut Kakak nih, selain daripada mengajar, kira-kira terbuka apalagi nih peluang kerja kita sebagai mahasiswa bahasa Arab, kayak misalnya jualan kah atau bisnis kah atau bagaimana menurut Pian? Semua jurusan Pendidikan Bahasa Arab
bisa cari sendiri, tapi ya diluangkan juga kitanya sendiri mencari di bidang mana. Oh ternyata kalau bidang wirausaha kebanyakan yang kontol kita masukin, tapi kitanya mau transaksinya juga menggunakan bahasa kita yang tadi yang kan kita pernah pelajari. Dan juga bahasa Arab ini tidak mesti kita tuh terjunnya ke sekolahan atau ke lapangan, bisa juga kan kita lewat secara kayak wawancara langsung kan sama orang sekitar kita bisa. Oke, siap Kak. Selanjutnya menurut kakak nih, karena kakak sekarang sudah selesai dan mudah-mudahan kami ini bisa menyusul kakak nih lulus. Nah kira-kira apa nih yang perlu kami siapkan sebelum masuk ke dunia kerja, seperti kakak sebagai salah satu mahasiswa jurusan pendidikan pasar yang telah lulus dan sudah diwisudawa, amin, dan kakak saya juga. Sendiri sih semua keterampilan itu bisa kita kembangkan, tapi kalau memang tidak bisa dikembangkan keterampilan itu, ya kita bisa buat apa, kita mempunyai keterampilan itu. Seperti kan kita membaca, kita bisa membaca, oh ternyata bacaan itu kan kita tahu, oh ilmu ini, nah kayak gitu. Nah terus kita buktikan kita mahasiswa, bukan siswa yang perlu dipanjatkan. Oke Kak, terima kasih. Berarti intinya semua ilmu yang dipelajari itu sangat bermanfaat, tapi tinggal bagaimana kita mengkoordinirnya di masa depan Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau bisa kembali nih ke masa-masa dulu Pian waktu kuliah nih, apa yang Pian ingin melakukan dengan berbeda untuk mempersiapkan karir Pian ke depannya? Kalau Pian kembali lagi nih ke masa zaman-zaman Pian kuliah. Kembali ke masa kuliah ya. Itu kita banyak membaca, memahami dan praktekin lah. Lewat itulah kita bisa wawasannya banyak, kita juga mempelajarinya dan kita mengembangkan yang kita ketahui itu dari membaca itu, memahami dan praktekin itu. Jadi kita buktikan jurusan pendidikan bahasa Arab itu adalah memang wah di mata orang, tidak semata-mata cuma pembelajaran aja. Ini saja. Oke, siap Kak. Berarti kawan-kawan, sebelum kalian lulus, kita harus memahami nih kayak kakaknya tadi, kita harus banyak-banyak belajar, membaca buku, banyak-banyak melakukan hal-hal yang nantinya ke depannya itu menguntungkan kepada diri kita dan menguntungkan kepada orang banyak. Dan yang terpenting, jangan terfokus pada program kerja yang ada di PB aja ya kan Kak, karena semua prospek itu ada di pendidikan. Apalagi kita sebagai jurusan bahasa Arab. Dan yang terpenting, jar kata kakaknya tadi, kita harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak belajar, dan tentunya memahami karakteristik semua siswa. Nah mungkin itu saja Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. See you next time Kak. Sebanyak Kak. Assalamualaikum Kak.